saat Soeharto turun dari presiden juga mengorbankan rakyat juga. Artinya ada banyak kasus kekerasan karena pada saat ingin diproses hukum dalam dugaan korupsi tersebut, kasus tersebut dihentikan karena alasan tahun 2000 itu Soeharto nggak bisa menghadiri proses pemeriksaan dan penyelidikan lain-lain itu karena sakit. Sampai akhirnya tahun 2006 dicabut, tapi tahun 2015 muncul gugatan perdata. Yang paling penting banget adalah karena pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR ini adalah bentuk negara menghapuskan sejarah. Bentuk negara melanggengkan sebuah praktik impunitas. Wah, kita kasih gelar pahlawan nih karena udah gak ada lagi catatan-catatan kriminalnya seorang Soeharto. Nah, fenomena-fenomena gelar pahlawan terhadap Soeharto ini udah ada sejak 2008. Sedangkan TAP MPR yang ini gak dicabut tapi dihapusin. Yang dicabut itu cuma nama Soeharto doang. Nah, jadi ini aja tuh pencabutan mekanisme atau cara mereka mencabut 3 TAP MPR ini aja udah problematis. Yang dicabut namanya ini adalah orang yang sangat berperan dalam menciptakan banyak sekali kasus-kasus pelanggaran berat HAM, bukan pelanggaran HAM biasa saja. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk X Kontras di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa kita sebut dengan MPR baru-baru ini resmi mencabut nama mantan Presiden Soeharto dari TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Nah, kira-kira apa sih ini dampaknya dari pencabutan nama Soeharto ini? Nah, kita ntar tanya-tanya aja langsung ya, karena kita di studio Binus TV sekarang sudah ditemani oleh Mbak Firdinda Laode Ahmad selaku anggota Divisi Pemantauan Impunitas Kontras. Halo Mbak Dinda, apa kabar? Halo Mas Bran, alhamdulillah baik. Mas Bran gimana kabarnya? Baik juga, baik. Terima kasih sebelumnya nih Mbak udah hadir di episode Good Talk kali ini. Nah, Mbak, tadi kan kita seperti yang saya bilang ya, kita mau bahas tentang pencabutan nama Soeharto di TAP MPR. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke situ lebih lanjut, kira-kira boleh dijelasin lebih sedikit dulu nggak sih Mbak, kayak kenapa sih ada nama mantan Presiden Soeharto di TAP MPR ini? Oke, sebelumnya mungkin aku pengen ngasih pengantar dulu ya. Kita semua ingat kalau ketika kemudian Soeharto dulu mau naik jadi presiden, itu banyak mengorbankan rakyat. Nah, saat Soeharto turun dari presiden juga mengorbankan rakyat juga. Artinya ada banyak kasus kekerasan atau bisa kita katakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa saat Soeharto mau naik jadi presiden dan bahkan Soeharto mau turun dari presiden gitu. Dan kita kenal nama rezim dari Soeharto ini namanya rezim Orde Baru. Lalu kenapa sih nama Soeharto bahkan juga disebutin di dalam pasal 4 TAP MPR nomor 11 tahun 1998 itu gak cuma Soeharto aja, Soeharto, keluarga dan juga kroni-kroninya. Bisa disebut dalam situ sebagai orang yang kemudian terlibat di dalam kasus korupsi, kolusi, nepotisme dan juga pelanggaran hak asasi, deretan pelanggaran hak asasi manusia gitu. Nah, karena memang kalau misalkan kita sebut rezim Orde Baru, semua orang udah pada tahu rezim Orde Baru ini adalah rezim yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan praktik-praktik otoritarianisme, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggangan kekuasaan dengan metode-metode yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan sistem demokrasi kita. Nah, di dalam perjalanan rezim Orde Baru ini, sesuai dengan apa yang udah kita lihat dalam TAP MPR itu, Soeharto sendiri itu terlibat dalam kasus korupsi salah satunya dan juga menjadi seorang presiden yang kemudian menciptakan banyak pelanggaran HAM. Di tahun 1998 Presiden Soeharto itu kemudian didapati melakukan korupsi terhadap 7 yayasan yang dipimpinnya. Di tahun 2000 menjadi tersangka dari kasus korupsi tersebut, tapi kan kita nggak tahu kan, sekarang nggak ada putusan pengadilannya, nggak ada lanjutan kasusnya. Tahu nggak kenapa? Karena pada saat ingin diproses hukum dalam dugaan korupsi tersebut, kasus tersebut dihentikan karena alasan tahun 2000 itu Soeharto nggak bisa menghadiri proses pemeriksaan dan penyelidikan lain-lain itu karena sakit. Sampai akhirnya tahun 2006 dicabut, tapi tahun 2015 muncul gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Yayasan Super Semar, dan itu yayasan yang dipimpin oleh Soeharto, dan dalam proses hukum tersebut terbukti ada penyelewengan dana negara untuk kepentingan. Ya mungkin itu singkatnya, selebihnya ya kita tahu lah banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Nah,
Mbak, kalau gitu apa nih yang membuat Kontras merasa penting untuk mengkritik MPR dalam langkahnya mencabut nama Soeharto dari TAP MPR ini? Yang paling penting banget adalah karena pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR ini adalah bentuk negara menghapuskan sejarah. Bentuk negara melanggengkan sebuah praktik impunitas, bentuk negara untuk kemudian membiarkan para pelaku-pelaku penjahat atau pelaku-pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme ini tetap melanggeng bebas, karena tidak akan ada pelajaran-pelajaran selanjutnya oleh presiden-presiden setelah Soeharto. Presiden-presiden setelah Soeharto dengan adanya penghapusan nama Soeharto ini akan berpikir bahwa wah ya sudah, kalaupun nanti saya terlibat korupsi, kolusi, nepotisme atau bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM, tinggal dihapus saja nama saya agar generasi-generasi selanjutnya tidak tahu bagaimana dosa-dosa yang saya lakukan di masa lalu. Oke. Nah, kalau gitu Mbak, kebijakan dari MPR ini nih yang mencabut nama Soeharto, ini tuh sebenarnya ada kaitannya nggak sih dengan wacana pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto? Pasti ada, karena kita melihat bahwa hari ini pun sudah beredar isu-isu bahwa ia akan diberikan gelar pahlawan nasional setelah beberapa waktu lalu dicabut namanya dari TAP MPR. Udah diputihin nih namanya, dibersihin namanya. Waktunya kita kasih gelar pahlawan nih, karena udah nggak ada lagi catatan-catatan kriminalnya seorang Soeharto. Nah, fenomena-fenomena gelar pahlawan terhadap Soeharto ini udah ada sejak 2008. 2008 itu pertama kali diusulin oleh Partai Golkar. Terus tahun 2010 diusulin oleh Kementerian Sosial. Tahun 2014 next presiden kita yang menjanjikan akan memberikan gelar pahlawan, yaitu Pak Prabowo Subianto. Kemudian tahun 2016 di Musyawarah Nasional Partai Golkar yang kita tahu siapa kepalanya, siapa orang yang ada di situ juga, yang ingin mengusulkan memberikan gelar pahlawan juga kepada Soeharto. Dan hari ini setelah next presiden kita dilantik, mungkin bisa saja langsung dieksekusi gelar pahlawan nasional seorang Soeharto. Oke. Mbak, kita mau nanya sedikit nih. Kan dari ketua MPR nih, Bamsud lah kita panggilnya Bamsud. Dia kan alasan kenapa mencabut nama Soeharto itu karena menganggap dia sudah meninggal dan sudah selesai lah ini. Nah, tanggapan Mbak tuh mendengar pernyataan dia tuh gimana sih? Nah, ini sebenarnya narasi yang dibentuk oleh pemerintah ya. Ini barengan juga sama dua TAP MPR yang lain ya, Soekarno sama Gus Dur, yang menyatakan bahwa ya 3 presiden ini sudah meninggal, sehingga ini juga bentuk kita untuk melakukan rekonsiliasi nasional dengan menghapus, mencabut TAP MPR ini, menghapus nama mereka karena mereka udah meninggal. Menurutku ini sangat politis banget. Kenapa? Pertama gini, 2 TAP MPR yang lain nama Soeharto ini, itu dicabut. Sedangkan TAP MPR yang ini gak dicabut, tapi dihapusin. Yang dicabut itu cuma nama Soeharto doang. Nah, jadi ini aja tuh pencabutan mekanisme atau cara mereka mencabut 3 TAP MPR ini aja udah problematis. Yang kedua adalah pencabutan TAP MPR ini dilakukan oleh MPR yang sudah tidak lagi menduduki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Kalau misalkan pun lembaga tertinggi negara cabut TAP MPR, berarti diganti lagi dengan TAP MPR. Itu udah bertentangan dengan hukum. Dan yang ketiga, ini bertepatan dengan pelantikan seorang Prabowo Subianto yang memiliki kaitan erat dengan keluarga cendanya Soeharto dan merupakan menantu daripada Soeharto. Pasti akan sangat politis sekali. Jadi menurut kami melihat bahwa pencabutan TAP MPR dan usul gelar pahlawan ini memiliki konflik of interest yang sangat besar dan sangat kuat. Oke. Nah, tapi ada nggak sih Mbak kemungkinannya kalau pencabutan nama dari Soeharto ini, pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR, dari wacana pemberian gelar pahlawan ini berhubungan dengan salah satu presiden yang akan menjadi the next presiden kita nih. The next presiden kita. Iya. Itu tuh ada hubungannya nggak sih dengan situasi-situasi ini? Pasti ada ya, kalau misalkan kita perhatiin. Tadi aku udah sebutin juga kalau misalkan di tahun 2014 ini seorang next presiden kita juga sempat memperjuangkan lah gelar pahlawan bagi Soeharto, udah pasti ada. Terlebih juga dia kan memiliki hubungan dengan keluarga cendananya Soeharto, dan ya kita tahu bagaimana hubungannya dalam pemerintahan rezim Orde Baru dengan Soeharto, menantunya Soeharto ya kan, pasti ada. Nah, praktik dari pencabutan nama Soeharto menuju pelantikan seorang Bapak Prabowo Subianto dan menuju bulan November, ya kita bisa menilai sendiri kalau ada hubungan yang sangat erat, ada conflict of interest ketika kemudian gelar pahlawan ini muncul. Berarti ada nggak sih dampak dari situasi ini terhadap kondisi penuntasan pelanggaran berat HAM di Indonesia nih? Ada,
pasti ada. Apalagi yang dicabut namanya ini adalah orang yang sangat berperan dalam menciptakan banyak sekali kasus-kasus pelanggaran berat HAM, bukan pelanggaran HAM biasa saja. Misalkan kita lihat bahwa pertama, pencabutan ini bentuk pemutihan terhadap nama Soeharto. Yang kedua, pencabutan ini dan usul pemberian adalah merupakan cara agar memberikan gelar pahlawan kepada seorang Soeharto. Yang ketiga, pencabutan nama Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan para korban dan juga keluarga korban yang menuntut negara untuk menuntaskan berbagai macam kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang sampai hari ini bahkan belum selesai, belum masuk ke proses yudisial gitu. Dan yang ketiga adalah yang berikutnya, yang keempat, ini tentu saja menyakiti perasaan korban dan keluarga korban, bukan? Bayangin mereka berpuluh-puluh tahun berdiri di aksi Kamisan gitu kan, berdiri di aksi Kamisan menuntut negara untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat HAM, menuntut keadilan untuk keluarga mereka yang hilang atau mendapatkan kekerasan, tapi hari ini orang yang menjadi kepala negara yang harusnya bertanggung jawab terhadap pemenuhan penjaminan, penghormatan dan juga perlindungan HAM waktu itu yang namanya Soeharto, yang membiarkan semua itu terjadi, justru diberikan gelar pahlawan gitu. Dan yang terakhir adalah inilah yang merupakan bentuk impunitas yang nyata, dan saya rasa generasi-generasi selanjutnya akan semakin gak tahu sejarah yang dilakukan oleh presiden-presiden ini kayak gimana, karena udah diputihin dosa-dosanya, dan presiden-presiden selanjutnya gak akan belajar tentunya. Oke. Nah, tadi kan sempat ngomongin tentang generasi-generasi selanjutnya ya. Gimana sih caranya ke kita nih? Karena kan pasti banyak banget nih anak-anak remaja di luar sana, masih banyak juga Gen Z lah di luar sana yang bahkan mungkin dia nggak tahu nih ada TAP MPR tentang pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme ini. Dan mungkin mereka juga nggak tahu berita dan isu-isu yang kalau misalkan Soeharto ini namanya udah dicabut dari TAP MPR dan bahkan mau diberikan gelar pahlawan. Nah, gimana sih Mbak kira-kira caranya biar kita tuh bisa mengajak gitu ataupun menginspirasi anak-anak muda agar dia tuh ayo peduli dengan hal-hal seperti ini gitu. Oke. Yang pasti yang mau aku sampaikan ke teman-teman muda adalah bahwa ayo kita melek dan kita belajar tentang situasi yang hari ini ada. Kita belajar tentang sejarah yang dulu pernah ada, bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan kita semata, tapi juga menjadi pegangan kita untuk sama-sama belajar agar hal-hal yang kayak gini tuh gak akan terulang dan gak akan dilakukan oleh negara lagi kayak gitu. Karena menurutku adalah ketika kita mampu untuk mempelajari, misalkan kayak sekarang kasus-kasus pelanggaran HAM, isu-isu HAM, isu-isu diberikannya gelar pahlawan nasional kepada seorang diktator gitu kan. Penting banget buat kita belajar agar generasi-generasi selanjutnya bisa menuntut negara untuk tidak melakukan hal yang sama. Sesimpel nih, hari ini ex-presiden kita adalah seorang terduga pelaku dari pelanggaran HAM yang ada di masa lalu dan merupakan menantu dari orang yang akan diberikan gelar pahlawan nasional gitu. Nah, saat kita salah memilih pemimpin, maka kebijakan-kebijakan pemimpin yang kita salah pilih tadi akan berpengaruh ke kehidupan kita. Bukan tidak mungkin akan ada korban-korban selanjutnya ketika kemudian kita membiarkan negara dan tidak mau belajar atas apa yang dilakukan oleh negara hari ini. Oke, nah terima kasih banget nih Mbak Dinda udah hadir di episode Good Talk kali ini. Dan untuk para smart viewers, jika kalian masih punya pertanyaan ataupun punya pendapat, boleh aja langsung komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan juga lupa untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. Thank you and bye-bye.